Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini adalah malam yang ketiga di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama kita berkumpul di rumah Allah ini dalam rangka mengikuti kegiatan acara-acara di malam bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Sebelum kita melaksanakan salat tarawih, mari kita bersama-sama mendengarkan tausiah di bulan suci Ramadan ini, dan pada kesempatan hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Suhaili SPD. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara quluba man syaa'a min 'ibadihi faja'alahu min ahli wilayatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi uluhiyyatihi. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu qasimu amdani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairi khalqi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa atba'ihi. Amma ba'du, bismillahirrahmanirrahim. فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Sadaqallahul azim. Pada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para jamaah rahimakumullah yang saya muliakan, alhamdulillah, kembali puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik, hidayah, inayah dan segala nikmat yang Allah selalu karuniakan kepada kita. Semoga dengan bersyukur itulah nikmat itu benar-benar menjadi nikmat dan ia akan terasa nikmat. Dan dengan syukur itu pula nikmat itu akan membawa berkah dan selamat dunia hingga akhirat. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat, para jamaah yang saya muliakan, tema yang diamanahkan adalah yang berhubungan dengan nafsu. Nafsu itu jika ia disebut dengan nafsu saja secara itlaq istilahnya, maka yang dimaksud adalah nafsul ammarah, nafsu yang terlaknat, nafsu yang perangainya adalah suka melawan perintah Allah, nafsu yang kecintaannya adalah dengan bermaksiat dan menantang hukum-hukum Allah. Nafsu itu jika dihadapkan kepada manusia, maka ia suka berkhusumah, berkelahi, dan lain sebagainya. Maka ahwal nafsu ini atau kelakuannya ketika syahwat yang memuncaknya adalah, maka ia terlihat seperti binatang. Kemudian nafsu ini jika ia ahwalnya itu mendapatkan musibah, maka sifatnya adalah seperti anak-anak kecil, kekanak-kanakan, cengeng, rewel. Dan nafsu ini jika ia mendapatkan nikmat, maka perangainya adalah seperti Fir'aun. Dan nafsu ini jika ia dapat lapar, maka perangai yang nampak di dia adalah gila, kegilaan, tidak normal kehidupannya. Dan
Seandainya nafsu ini nampak pada orang yang kenyang, maka perangainya adalah pongah, bangga, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita kembalikan tentang apa pengaruhnya nafsu ini terhadap ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat dalam Minhajul Abidin, Al-Imamul Ghazali menyimpulkan nafsu ini satu di antara 4 awaiqul ibadah. Di antara penghalang utama ketika seorang hamba ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita baca dari yang pertama, yang awalnya penghalang daripada ibadah itu adalah ad-dunya ma fiha, dunia dan isi-isinya dunia. Maka setiap orang yang ingin lepas daripada godaan dunia, maka obatnya adalah yang pertama zuhud, yang kedua adalah wara. Ada 2 alasan sebenarnya kenapa seorang hamba itu seharusnya ia zuhud terhadap dunia. Yang pertama, litastaqimal ibadah wa kasir, agar seorang hamba itu dia bisa istiqamah melaksanakan ibadah dan taatnya kepada Allah, dan agar ia bisa memperbanyak ibadahnya kepada Allah, karena kita butuh banyak bekal dan kebaikan. Sebagai contoh, dunia itu untuk segelas air teh saja menyita waktu kita beberapa menit dan berapa jam. Teh poci aja kita punya modal. Kita butuh untuk berangkat dengan kendaraan. Kita menunggu waktu. Hanya segelas teh poci saja. Inilah dunia yang sebenarnya menyita waktu kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasan yang kedua, kenapa seorang hamba harus zuhud? Karena nilai ibadah ketika hati seorang itu zuhud, maka dia lebih baik dan nilainya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini pernah dijelaskan oleh Rasul. Rak'atani min alimin zahidin khairun wa ahabbu ilallah minal muta'abbidin. Ya, sarmada gitu. Kalau ujungnya gitu. 2 rakaat saja yang dilakukan oleh seorang hamba yang ia hatinya zuhud terhadap dunia, nilainya lebih baik dan lebih Allah cintai daripada seorang hamba yang ketika ia beribadah ila akhirid dahri abadan sarmada, sampai ia melakukan ibadah sepanjang masa. Itu nilai, itu beda. Makanya ketika kita beribadah, ada yang kelipatannya kali 10, kali 70, kali 100, kali 700, sampai kepada kali-kali yang tiada terhingga. Ini adalah bahagian kualitasnya dipengaruhi oleh hati orang yang beribadah tersebut. Yang kedua, yang mengganggu hamba itu dalam beribadah adalah khalq, makhluk. Karena hari ini saja dengan membuka WA saja kita diganggu oleh makhluk WA saja dari teman kita, dari grup. Satu hari itu berapa menyita waktu kita. Maka makhluk ini menghalangi kita ketika beribadah adalah yashghiluna, yang selalu menyibukkan kita daripada beribadah. Jangankan keluarga, ada anak, ada teman, ada jamaah dan lain sebagainya. Kita disibukkan oleh hal-hal yang demikian. Yang kedua, bahayanya makhluk ini dalam ibadah kita adalah wayufsiduna. Mereka bisa merusak ibadah-ibadah kita. Kenapa? Karena makhluk, karena orang inilah, karena kita bergaul inilah, ketika kita melakukan ibadah bisa timbul rasa riya, ada sombong, ada ujub, ada dengki. Inilah hal-hal yang merusak ibadah kita karena berhubungan dengan makhluk. Ini bahayanya. Yang ketiga, syaitan.
Bahayanya syaitan itu adalah aduun mudillun mubin. Satu, dia adalah musuh, dia menyesatkan, dan itu nyata. Karena Allah dalam banyak firman-Nya menjelaskan, Rasul juga demikian. Syaitan itu kalau tidak bisa banyak secara kesempurnaan, sebahagian jadilah kita itu digoda. Kalau tidak bisa sebahagian, setidaknya kita rugi. Kalau tidak bisa kita rugi, setidaknya syaitan itu jangan sampai membuat kita beruntung dalam ibadah. Itulah makanya dalam Al-Quran disebut khutuwatis syaitan, langkah-langkah syaitan. Tapi misi utama syaitan itu sebenarnya bukan menggoda manusia dalam salat dan lain sebagainya. Tapi misi utamanya adalah mengganggu rumah tangga. Hati-hati, perselingkuhan dan lain sebagainya. Itu misi utama daripada syaitan. Yang kedua, syaitan itu memang diciptakan untuk memusuhi manusia. Dari awal lahirnya iblis, syaitan memang diciptakan untuk memusuhi manusia. Maka ia adalah penghalang utama ketika kita untuk taat. Maka yang keempat, kita masuk dalam pembahasan kita sebenarnya, yaitu nafsu. Nafsu ini bahayanya dalam mengganggu ibadah kita lebih berbahaya daripada yang tiga pertama tadi. Dan obatnya lebih sulit daripada yang tiga pertama tadi. Dan fitnahnya nafsu ini lebih besar daripada yang tiga pertama tadi. Kenapa? Karena yang pertama, nafsu ini adalah musuh yang di dalam tubuh kita sendiri. Dunia di luar, makhluk bukan jiwa kita. Syaitan itu di luar kandang sebenarnya. Tapi nafsu ini di dalam diri kita. Ini yang pertama. Karena kata ulama, seorang maling, seorang pengkhianat, seorang musuh, ketika ia sudah masuk dalam golongan organisasi, ketika ia masuk maling itu dalam rumah, ini sangat sulit untuk dideteksi. Begitulah pengkhianat kalau sudah masuk dalam organisasi kita. Pendengki sudah masuk dalam organisasi kita, maka siap-siaplah akan hancur ketika kehati-hatian itu tidak ada. Begitulah bahayanya nafsu di dalam diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, sifat nafsu itu adalah aduun mahbubun. Nafsu itu dia adalah musuh. Kenal kita dia adalah musuh, tapi musuh yang dicintai. Ini bahayanya yang lebih besar. Musuh yang dicintai. Karena ulama menciptakan gini, al-insanu umma an uyubi mahbubi. Karena manusia itu sangat sering dibutakan oleh aib-aib orang yang ia cintai. Kan begitu? Siapapun yang kita cintai, yang kita sudah anggap baik, maka aib, celah penyakitnya malas untuk kita lihat. Demikian juga dengan nafsu ini. Nafsu ini adalah sesuatu yang mendorong kepada kesenangan kita, yang nyaman di kita, yang enak di kita, di hati kita, yang sesuai dengan tujuan kita. Sehingga aib-aibnya maka sering kita alpakan dan kita lupakan. Disinilah sangat berbahayanya nafsu ini. Dan ketika ia menyerang seorang hamba, maka inilah sebuah kebenaran tidak akan terlihat walaupun diputar mata. Kebenaran itu akan ditolak walaupun digonggongkan di telinganya. Walaupun dalam lingkungan kebenaran itu ada, tetapi tetap dianggap salah. Demikian kata Sayyidina Ali rahimahullah, inna akhwafa ma akhafu alaikum ittiba'ul hawa wa tulul amal. Dua hal yang paling aku khawatirkan terhadap kalian, kata Imam Ali. Apa? Yang pertama, kalau berturutkan nafsu, hawa, dan yang kedua, panjang angan-angan. Kenapa? Fa inna tiba'al hawa fayasuddu 'anil haqq.
Kalau seorang itu sudah mempertuhankan nafsunya, maka akan menutup segala pintu-pintu yang hak pada dirinya. Ini bahaya. Maka oleh karena itu, sebahagian obat yang disampaikan oleh para ulama adalah mendidik nafsu, memperkuat nafsu dengan amal-amal yang saleh, dan yang kedua adalah melemahkan nafsu. Mungkin inilah yang akan kita bahas, bagaimana caranya dan jalan kita untuk keluar daripada jeratan dan tipu daya nafsu yang ada dalam diri kita sendiri. Karena keterbatasan waktu, mohon maaf jika ada salah dan khilaf. Billahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.